gabungan SDN 3 Citi Prawu, religius, kreatif, inovatif, juara. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena semuanya di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan Allah untuk melanjutkan pembelajaran di hari Sabtu. Nah, hari ini kita akan membahas kegiatan P5, yaitu Project Profil Pelajar Pancasila. Di kesempatan ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan karena berketepatan dengan kegiatan Adiwiyata yang akan dilaksanakan di sekolah kita mengambil gaya hidup berkelanjutan, yaitu pengolahan limbah atau sampah plastik. Nah, sebelum kita melaksanakan proyek ini, limbah plastik adalah salah satu sampah yang terbesar di dunia yang menjadi masalah. Karena beberapa jenis sampah plastik itu tidak dapat diurai di dalam tanah, dan penguraiannya itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Ya, nanti akan kalian simak di videonya. Contoh saja, sampah botol plastik ini dapat terurai itu membutuhkan waktu sampai 100 tahun. Ya, beratus-ratus tahun sampah botol ini. Ya, bayangkan kalau satu orang satu hari buang sampah, satu orang satu hari buang sampah satu saja, 10 hari itu sudah terkumpul 10 botol. 30 hari 30 botol. Bayangkan kalau satu kelas ini berapa ini? 14, 13 anak. Satu hari kalau buang satu botol plastik berarti ada 13 botol. 3 bulan tinggal mengalirkan. Ya, mungkin 1 tahun kelas ini sudah penuh dengan sampah. Ya, itulah kenapa kita akan membahas itu. Ya. Nah, sampah plastik salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup. Plastik merupakan produk serbaguna, memang ringan, fleksibel, tahan dari kelembapan, kuat, dan relatif murah. Kenapa manusia lebih suka pakai ini? Karena ini lebih ringan daripada Tupperware, ya kan? Harganya lebih murah daripada Tupperware, daripada botol-botol minum yang lain. Tapi ini hanya bisa digunakan 1 mungkin 2 kali. Ya, kalau sudah kenyang juga nggak bisa digunakan. Tapi harganya murah. Ya kan? Botol ini 3.000 sudah dapat airnya sama botolnya. Itu yang menyebabkan banyak orang lebih memilih itu. Padahal imbas di belakangnya, ya, itu sangat besar dampaknya kepada lingkungan ini. Silakan bukunya dikeluarkan dulu, buku sejarah. Buku bawa buku PAI. Silakan nanti disimak, ditulis kalau ada yang mau. Baik, kita ulangi sedikit, ya, karena tadi ada gangguan. Ya, sampah plastik, sekali lagi, sampah plastik adalah salah satu
sumber pencemaran lingkungan hidup. Plastik merupakan produk serbaguna yang ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, relatif murah. Inilah yang menyebabkan sekali lagi banyak orang memilih menggunakan botol plastik daripada menggunakan Tupperware, kemudian bahan-bahan produk botol minuman yang lainnya, karena lebih murah, ya, lebih murah. 3.000 sudah dapat botolnya dan air, selesai dibuang, ya kan? Selesai dibuang, habis dibuang, tidak punya beban. Tapi kalau membawa botol minum kemana-mana habis, harus dibawa pulang kan gitu. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang memilih menggunakan botol plastik, padahal dampaknya itu sangat besar yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi berbagai kemudahan tersebut, jadi seluruh dunia bernafsu-nafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Karena sekali pakai udah lebih murah sebagainya. Bayangkan lagi ketika anak-anak pergi ke salah satu supermarket atau di toko belanja. Kadang belanja cuma 1-2 sikat gigi sama pasta gigi misalnya. Sama orang tokonya pasti diberi kantong kresek plastik, ya kan? Karena si toko berusaha untuk menjadi pelayan dari pembelinya sebagus mungkin. Karena ada prinsip bahwa pembeli adalah raja, kan gitu. Jadi si penjual atau pemilik toko berusaha untuk melayani semaksimal mungkin. Padahal hanya beli 1 pasta gigi dan sikat gigi. Dan seandainya barang itu dipegang pun tidak akan jatuh. Pernahkah kalian ketika belanja seperti itu kemudian dikasih kreseknya kamu kembalikan? Ada yang pernah melakukan itu? Padahal ketika kalian lakukan itu adalah salah satu bentuk kita menolong lingkungan kita. Tak pegangin aja bu, nggak usah klasiknya. Hemat ya, sayang kalau dibuang siang. Kan setelah sampai rumah, klasiknya pasti kamu buang kan? Iya kan? Pasti kamu buang klasiknya. Ya, pasti berserakan di kita. Ya. Apalagi kalau di Indomaret, ya, beli jajan 1 dikasih kresek sama kan rugi, Maka dari itu mulai dari sekarang coba kalau belanja sedikit lebih baik kreseknya dikembalikan. Aku sudah melakukan itu sejak ketika kresek itu harus beli. Gak usah harus dikreseki. Jok motornya sih longgar kayak jok. Belanja susu 3, saya nggak pernah punya kresek, bawa tas keluar itu, masukkan tas. Ya. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk kita untuk ya berpartisipasi untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apa alasannya? Nanti akan ada video yang begitu besar alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ayo kita berusaha untuk seminim mungkin untuk menggunakan kresek bungkus itu ya untuk hal-hal yang ya, terutama ketika belanja itu. Oke? Nah, selanjutnya coba kita perhatikan. Silakan diperhatikan. Nanti ada video, silakan kalian simak. Untuk memulai sebuah botol plastik, ibaratnya saat 50 tahun untuk Laut butuh 450 tahun untuk mengurai sebuah botol plastik. Ibaratnya saat pertama kali Belanda datang
pulang ke Indonesia dan meminum kopi dari botol plastik, botol itu masih ada dan masih butuh 20 tahun lagi agar benar-benar terurai. Limbah plastik sudah menjadi masalah klasik di setiap belahan dunia. Di Indonesia sendiri, limbah plastik sudah sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau sekitar 105 ton dalam sehari. Yang jika dihitung beratnya sama dengan 15.000 ekor gajah. Banyak banget ya. Tentunya sampah ini juga akan menimbulkan banyak dampak negatif. Mulai dari kematian biota laut, masuknya plastik mikro ke dalam tubuh, hingga meningkatnya jumlah emisi di udara. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah plastik ini. Seperti dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah plastik. Pertama, kita siapkan botol kosongnya. Berikutnya, kita mencari sampah jajan. Lalu kita potong menjadi kecil-kecil. Baik. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya. Hari ini kita sudah di proyek hari pertama kita membuat eco brick ya. Kita tutup. Alhamdulillah anak-anak di pertemuan pertama pembuatan eco brick kita sudah mendapat sekitar 20%. Tadi kita sudah gunting dan memasukkan ke dalam botol sekitar ada berapa itu? 15 ada ya. Alhamdulillah kita lanjutkan minggu depan. Kemudian untuk anak-anak minggu depan tahapannya anak-anak silakan mengumpulkan lagi di rumah ya. Satu anak membawa 10 bungkus snack.
botol anu. Buat durian, Pak. Ada durian, Pak. Blok ini ya. Blok warna ini. Hijau pokoknya dari ngono. Malah sampeyan aku enggak. Pak, digambari kodok, Pak. Kan hijau. Kan butuh tiner. Iya. Ini kecuek kekentelan nih. Tapi ini sampe dhewe mati. Berarti aku bukan cetak, Pak. Aku pencet nih. Jadi itu Tiduran aja. mencairkan. Tantangan Pak Idune. Ayo Pi, sudah iso kena. Wah. Semangat pagi. Oke. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Yang tidak masuk hari ini siapa? Bawa sama Rajwa ya? Sama Kila. Kila tadi diantar pulang. Kenapa? Perutnya? Oh, perutnya sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Kita potong-potong lagi untuk membuat eco-brick. Kita sudah dapat 75%. Hari Selasa kita finishing ya. Maka dari itu hari Selasa anak-anak yang masih botolnya masih belum padat diusahakan sudah padat. Oke? Nah, hari ini kita akan melanjutkan memasukkan berbagai sampah plastik atau sampah snack yang sudah dikumpulkan. Bisa diambil dari karungnya, bawa sini. Yuk, coba kita lihat dulu. Nanti setelah ini kita mejanya kita gabung jadi satu gitu biar enak. Sekarang kita ke kelompok ya. Kita bagi tugas. Yang guntingi siapa, yang memasukkan siapa. Targetnya, perhatikan. 1. Kita mulai. Nah, yang sudah padat-padat ditaruh sini.
permukaan. Teman-teman lagi membuat meja untuk belajar di pojok belajar. Ini teman-teman begini aku. Inilah fungsi meja yang kita buat dari ini dari bahan sampah plastik. Nah, jadi anak-anak, kita lanjutkan. Rencana kita akan membuat berbagai produk, ya, berbagai bentuk, mulai dari meja, kursi, ya. Jadi selain hari ini kita menyelesaikan meja belajar untuk pojok belajar kita, nanti kita progres ke depannya akan membuat kursinya, ya, bisa membuat tulisan dan sebagainya dari ecobrick atau botol plastik yang diisi dengan berbagai bungkus snack, ya. Tujuannya satu, untuk mengurangi sampah plastik di sekitar kita agar tidak mencemari lingkungan. Oke ya. Baik, minggu depan kita lanjutkan. Silakan tiap hari anak-anak pasti beli jajan, ya kan? Makanya jajannya jangan dibuang ke tempat sampah, langsung aja dibuang ke kebo, ke tempat yang sudah kita sediakan, biar tidak usah kita mengambil sampah di tong sampah. Kemudian di rumah, di lingkungan ada bungkus mie instan dan sebagainya. Kalau ada tentang misalnya jangan dibakar, dibawa aja ke sekolahan, kita akan guntingi. Syukur-syukur kalian sudah memotong di rumah. Oke? Bisa dipahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Anak-anak, gerakan satu anak mau mengumpulkan sampah itu dampaknya luar biasa. Sekali lagi Pak Agus akan mengulangi, sampah plastik itu adalah sampah yang sangat sulit diurai, sangat sulit untuk terurai di alam. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan kita dari sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya ini anak-anak, lihat ini, nabati ini sudah terlihat sangat kotor kan? Ini berarti sudah beberapa bulan ini ya, tetapi dia masih utuh, tidak hancur sama sekali. Ya kan? Ketika kita sobek juga masih sulit, ya kan? Ini menandakan bahwa plastik itu adalah jenis sampah yang sangat sulit terurai di dalam tanah, sehingga dapat mencemari tanah kita. Ya, maka dari itu anak-anak, ya, mari kita jaga lingkungan kita. Kemudian, apalagi sebentar lagi akan musim hujan, sampah ini jika terbuang, ya, di mana berserakan sebagainya, terbawa arus air masuk ke sungai, ya bisa menyumbat sungai, akhirnya banjir. Kalau tidak banjir, misalnya tidak menyumbat, dia mengalir sampai ke laut, akhirnya dapat mencemari laut. Ya, ikannya mati bisa, termakan oleh ikan misalnya. Ya, tidak bisa terurai di dalam air pun, akhirnya dimakan sama ikan, ikannya ditangkap nelayan, dibawa ke pasar, ikannya dibeli sama ibu, dimakan oleh kita. Akhirnya tubuh kita juga tercemar. Bahan-bahan kimia dari plastik berbahaya untuk tubuh kita. Nah, makanya ayo, dengan sadar kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Minggu depan kita lanjutkan sekali lagi anak-anak. Ya, silahkan setiap hari ngumpulkan sampah di rumah, cari yang masih bersih-bersih aja. Lalu yang sudah kotor-kotor ini tidak apa-apa, dibuang aja di tempat sampah. Kita cari yang masih bersih, masih banyak, ya. Kita kumpulkan biar apa? Sehari ini kita mengumpulkan ini, insya Allah masa depan kita akan mendapatkan dampaknya, ya. Akan sedikit mengurangi sebagainya. Oke? Nah, saya melihat di taman itu dari ecobrick itu dibentuk menjadi I love you besar gitu. Ya, kemudian ada tulisan SD Negeri 3 Jati Perahu yang isinya botol-botol ini disusun menjadi tulisan. Sepertinya indah sekali.
ya, indah sekali. Kalau kita bisa mewujudkan produk Ecobrik ini seperti itu, luar biasa nanti, ya. Mungkin itu hari ini, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan melanjutkan Ecobrik ini, progres kita, targetnya membuat produk yang lebih banyak lagi. Semangat? Oke, tepuk semangat! Dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari jaga lingkungan agar kita dijaga oleh alam. Ketika kita mau menjaga alam, alam akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang piket bisa membersihkan, yang lain bisa membantu.